Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi ahadana ila Ramadan. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadha Ramadan min afdalil ayyamina fi sa'iri al-azmani wal ayyam. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadan wa huwa alladhi 'allamana anna Ramadan huwa syahrun mubarakun li taqliyati a'malina wa taqwana wa zakatana wa amalana li jahallah wa kadzalika li jahal ummah insyaallah. Amma ba'd. Hadirin sidang salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa merasakan kembali satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Ramadan. Sungguh telah banyak di antara teman-teman kita, saudara kita yang tidak dapat dan sudah tidak ada lagi di Ramadan ini. Dan subhanallah, kita yang ada di Siti Bogor ini mendapatkan Ramadan dalam keadaan tenang, jauh berbeda dengan saudara kita yang ada di Palestina dalam kedinginan. Demikian juga saudara kita di Rohingya juga tidak jelas. Saudara kita juga di Syam juga tidak terlalu aman. Demikian juga di Sudan, demikian juga di Yaman. Rasulullah SAW seperti yang pernah disampaikan oleh Salman Al-Farisi dalam salah satu hadis yang masyhur mengatakan bahwa Rasulullah SAW fi akhiri syahri Sya'ban. Rasulullah SAW ya ayuhan nas wa ta'alakum syahrul azim wa fihi lailatul khairun min alfi syahr. Wa man fa'ala hislatan fihi kaman ada faridah, kaman ada faridah, kaman ada sabaina fi masiwa. Kemudian beliau menegaskan bahwa syahrus sabr wasabru jazaa'uhu al-jannah. Wa huwa syahrun awwaluhu fihi rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu zikrul jannah. Rawahu Ibnu Huzaimah wa qala hadza haditsun fihi syawahid katsir wa ana naqulu. Jadi Salman Al-Farisi pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda di akhir bulan Sya'ban. Jadi kurang lebih seperti hari-hari ini. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian satu bulan yang begitu agung dan begitu mulia. Bulan itu di dalamnya ada satu malam di mana malam itu lebih mulia dari 1000 bulan. Barang siapa mengerjakan yang sunnah di dalamnya, maka akan dicatat sebagai pahala kewajiban di luarnya. Dan barang siapa mengerjakan yang wajib, maka akan dicatat seperti melaksanakan 70 kali kewajiban di luar Ramadan. Ini adalah bulan yang penuh dengan kesabaran, dan ini adalah bulan di mana sabar menjadi tiang utamanya, dan sabar pahalanya tidak lain kecuali surga. Bulan ini awalnya adalah rahmat, tengahnya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersyukurlah kita yang mendapatkan kesempatan ini, dan ini hanya terjadi dalam 30 hari. Oleh karena itu, barang siapa ingin memanfaatkan dan mengoptimalkan bulan suci Ramadan, maka kita harus memiliki agenda harian, dan kita memiliki target yang ingin kita capai. Karena apa? Karena Ramadan itu berjalan dengan sangat cepat, dan tidak terasa nanti kita akan mudik, dan tidak terasa nanti Ramadan sudah akan berakhir. Setelah itu keutamaan juga akan berakhir.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini merupakan bulan panen, bukan hanya saja secara spiritual, tapi masya Allah secara emosi, secara sosial, bahkan secara spiritual, secara finansial. Bulan ini adalah satu-satunya bulan di mana gaji kita naik 2 kali, di mana kita mendapatkan gaji biasa dan mendapatkan THR. Masya Allah, dengan THR ini seluruh ekonomi bangsa bergerak. Yang tidak biasa beli minuman buka puasa sekarang ini, yang tadi tidak pernah beli kolak, masya Allah, jadi UMKM buka kolak dapat rezeki. Yang di pasar semuanya dapat pembeli baru. Demikian juga bus-bus dapat banyak. Demikian juga handphone juga semakin banyak komunikasinya. Bahkan yang namanya angkutan darat, angkutan udara, angkutan laut, semuanya panen. Meskipun terkadang kita suka bertanya, siapa yang mendapatkan barokah terbesar dari panen ini? Jawabnya, kita baru menjadi konsumen, kita baru menjadi pasar, barangnya masih barang orang lain. Sekali, kita baru menjadi konsumen, tetapi barangnya masih barang orang lain. Kalau kita sebut motor, pasti dari luar. Kalau kita sebut handphone, mereknya dari luar. Apalagi kita sebut mobil, mereknya dari luar. Apalagi dengan pesawat terbang, juga dari luar. Yang sangat menyedihkan, barang-barang yang kita konsumsi pun ternyata bukan produksi orang yang berkuasa. Ini satu kerugian. Kerugian yang lebih besar adalah Ramadan tidak mampu menjadikan bangsa ini menjadi lebih soleh. Saya ulangi, bangsa ini tidak mampu menjadi lebih soleh. Kenapa? Karena ada satu nilai yang sangat luar biasa, yaitu namanya emotional inhibition. Emotional inhibition. Apa itu emotional inhibition? Ini adalah roh terbesar dari Ramadan. Apa semangat yang paling utama dan cita-cita terbesar dari Ramadan? Cita-cita terbesar dari Ramadan ternyata satu kata, yaitu al-imsak. Al-imsak, kemampuan untuk menahan diri, kemampuan untuk menahan makanan minum itu hal biasa, kemampuan untuk menahan lisan, kemampuan untuk menahan pandangan, kemampuan untuk menahan bagaimana bisa sabar untuk tidak cepat kaya, bagaimana sabar untuk tidak cepat naik pangkat meskipun caranya tidak halal. Nah, bangsa ini menjadi kacau balau karena semuanya ingin cepat-cepat kaya meskipun jalannya tidak benar. Pengusaha menyogok dari cepat kaya, hakim juga siap disogok karena ingin cepat kaya. Polisi ingin cepat naik pangkat, maka nyogok pula. Demikian juga di kejaksaan, demikian juga pegawai negeri dan hampir semua sektor kehidupan. Jawabannya tidak sabar. Karena Allah ada syahrul sabar. Bulan ini adalah bulan melatih kesabaran. Kalau kita suruh menahan air minum yang tadi ini halal, kemudian jam 4, jam 10 sampai jam 6 terlarang, kita disuruh menahan, hanya delay enjoyment, menahan kenikmatan sesaat untuk satu tujuan yang lebih mulia. Nah, banyak di antara kita tidak sabar untuk menahan kenikmatan. Mohon maaf, kenapa orang berzina? Dia tidak sabar. Kenapa orang korupsi? Dia tidak sabar. Kenapa orang menipu? Dia tidak sabar. Nah, Ramadan ini, puasa ini mendorong kita untuk bisa menahan, bukan hanya saja yang kelihatan mudah, yaitu menahan makan dan minum, tetapi yang lebih dahsyat adalah menahan emosi, menahan tidak marah,
menahan bagaimana kita menunda kenikmatan sesaat sekarang untuk yang lebih besar pada saat ini. Sebagai pamungkas, kenapa kita harus mengorbankan kenikmatan sesaat sekarang demi masa yang akan datang? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya karena hidup kita di dunia ini sangat-sangat sebentar. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dalam hitungan manusia. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya kalau kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 tahun, seperti sabda Rasul, "Inna umra ummati baina sittina wa sab'in." Umur umat itu rata-rata 60-70, paling banyak 80. Kalau 80 tahun dibandingkan dengan 1000 tahun, satu hari 1000 tahun, maka 80-nya itu hanya 2 jam. Coba, kalau satu harinya itu 1000 tahun, maka 80 tahun itu hanya 2 jam. Jadi seluruh kenikmatan, seluruh manfaat, seluruh risiko, seluruh lapangan, seluruh proyek dan seluruh anak, seluruh bintang-bintang itu cuma jam. Orang yang mabuk setiap hari itu cuma jam. Orang yang berselingkuh setiap hari itu semua cuma 2 jam. Dan semua yang diambil dengan tidak halal pada hakikatnya hanya 2 jam dari satu hari akhirat. Nah, sementara hari akhirat kita korbankan. Jadi sesungguhnya orang yang tidak sabar, orang yang tidak bisa insaf, itu dia mengambil 2 jam demi ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun yang menanti di depannya. Orang yang cerdas adalah yang sabar dalam 2 jam demi hari-hari dia insya Allah di surga yang lebih banyak. Inilah semangat yang paling besar dari Ramadan. Bagaimana kita bisa self control, bagaimana moral inhibition, dan bagaimana semangat delay enjoyment dan deferred gratification itu bisa kita lakukan. Semoga keluarga besar jamaah Masjid Taskia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah seperti kata Pak Syarif tadi, setiap yang hadir nanti ada satu bonus, yaitu kita sudah mempersiapkan satu e-book. Barang siapa nanti yang daftar, baik untuk tabligh akbar dan untuk yang iktikaf, bisa dikirim oleh kami satu e-book, yaitu bagaimana mulahadhah dan mudzakarah juz makna, esensi-esensinya dalam puluhan surat. Nanti bisa Bapak Ibu baca sebanyak 30 episode, masing-masing episode kurang lebih sekitar 3 atau 4 halaman. Harapannya karena kita mengkaji satu surat dalam 30 hari, di samping kita membaca Al-Quran sebanyak 30 juz, ada 1 juz yang kita mudah-mudahan bisa mendapatkan pelajarannya dengan sangat singkat, hanya 3 atau 4 halaman saja. Insya Allah nanti yang dapat bisa kami kirimkan melalui email atau melalui WhatsApp. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita bersama, dan mudah-mudahan bisa tetap semangat sampai hari terakhir yang ke-10. Biasanya hari pertama baru, minggu kedua sudah mulai berkurang, dan nanti di minggu terakhir hanya orang yang akan dapat Lailatul Qadar saja. Tapi insya Allah saya yakin Ramadan ini berbeda dengan yang lalu, awal penuh, tengah penuh, dan akhir juga penuh. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.